up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, sing it out. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, we'll sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Come on, just sing that verse again. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh, we'll sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. Come on. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. I worship His holy name. Oh, we'll sing like never before. Yes, oh my soul. Oh, I worship Your holy name. Oh, and bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. I worship His holy name. We'll sing like never before. Yes, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Come on, sing it again on that day. And on that day, the end draws near and my time has come. Yet still my soul will sing Your praise unending. Come on, sing it out. 10,000 years and then forevermore.
It's all my soul. I worship your holy name. Come on, just lift up a song of thanksgiving today. Let's just bless the Lord. Oh, we worship your holy name. Yeah, come on, lift it up. Lift up your praise. Oh. Yes, oh my soul, I worship His holy name. Will sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name.
semuanya bersuka cita pagi ini? Walaupun hujan dingin saudara, tapi saudara tetap setia untuk hadir di tempat ini. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya ada berkat yang khusus bagi setiap saudara yang hadir di tempat ini. Dan berkat yang khusus bagi setiap saudara yang beribadah di rumah-rumah. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan keadilannya bagi anak cucunya. Amin saudara. Kasih setia Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Amin saudara. Amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Mari bangkit berdiri saudara. Kasih tahu kepada kiri kananmu sampai kepada anak cucumu diberkati Tuhan. Haleluya. Karena setiap kita ada orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Mari kita saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami hadir di tempat ini semua karena kasih setiamu. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau curahkan, yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan pada saat pagi ini Tuhan bersama-sama kami datang untuk memuji dan menyembah. Kami percaya di saat kami memuji, di saat kami menyembah, Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata di atas pujian penyembahan. Ada hadiran-Mu, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kasih tahu kepada kiri kananmu, kamu orang yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang untuk memuji Dia. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setianya dalam hidup kita. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tangannya terangkat bagi Tuhan. Bersyukur rahmat yang Kau beri, kakiku melompat. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari bersyukur, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, amin. Kasih setianya Dia berikan bagi setiap kita, amin saudara. Haleluya, karena Tuhan Yesus kita baik. Mari angkat tangan kita, tanganku, mari kita
bersyukur kepada Tuhan. Semua kakinya berlompat. Yes. Saat namamu baru setiap pagi bersyukur. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih bersyukur, yes. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. Kami puji Dia. La 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 la. La 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 la. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik, amin. Kasih tahu kiri kananmu, Yesus kita sungguh baik. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hatiku percaya. Kau aman dan kau tak perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau sungguh baik dan luar biasa Tuhan. Mari lagi-lagi puji Dia. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota perlindungan. Jesus, haleluya. Sorakan haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab ku mau selalu
kita. Haleluya. Pujian pengagungan hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur atas kasih setiamu. Bersyukur atas segala kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Katakan inilah hatiku. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku ku serahkan kepadamu. Katakan kepada Tuhan. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu
Shikarabaya Rabasangaya Rabo. Haleluya. Haleluya. Setiap kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami, membawa hati kami, menyembah Kau Tuhan. Ilabasanaya Raya Rabo. Kaulah sumber harapan kami, Kaulah sumber sukacita kami. Damai sejahtera Kau berikan bagi setiap kami. Shikarabarabarabarabarabaya Rabasakaya Rabasakaya Hirabaya Rabasa. Lebih lagi puji dia, lebih lagi sembah dia. Sekaraya puji dia pagi hari ini. Hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Dia yang layak ditinggikan. Lebih lagi, haleluya. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan hati yang haus, dengan hati lapar akan Engkau. Kami percaya ada mujizat terjadi, ada terobosan terjadi, ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Lebih lagi puji dia. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Dia bertata atas setiap pujian kita. Dia hadir di tempat ini. Dia menjaga setiap kita. Dia memulihkan hidup kita. Dia datang menguatkan setiap kita. Dia membawa kita mengalami terobosan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Hina bakaraya la baraya la ba 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 ba. Hina bakaraya la baraya la baraya la ba 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 ba. Ura baraya la baraya la baraya la ba sandaya la ba 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 ba. Haleluya, haleluya. Ura baraya la ba ba ba. Kami percaya Tuhan, di Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin yang ada. Kami percaya presiden wakil dalam perlindungan Tuhan. Engkau Tuhan memimpin menyertai pemimpin kami, sehingga mereka membawa Indonesia maju, membawa Indonesia mengalami kemenangan. Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang muliakan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami percaya ada hal yang dahsyat terjadi di Indonesia ini. Kebangkitan rohani terjadi di bangsa kami. Lawatan Tuhan yang besar terjadi di bangsa kami. Kami percaya jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sorakan haleluya. Kami percaya Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Singkawang diberkati Tuhan. Singkawang milik Tuhan. Engkau Yesus yang memerintah Singkawang. Singkawang maju, perekonomian maju, masyarakat maju, wali kota diberkati, dan seluruh jajarannya diberkati di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hari-hari ini kami percaya Engkau bangkitkan generasi muda, generasi penerus, generasi yang mengasihi Tuhan. Bangkit dalam nama Yesus. Oh, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bangkit dalam nama Yesus. Oh, rabaraya, rababa. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Haleluya. Oh, rabaraya, rabakaraya, rabaraya, rababa. Sekaraya, rabaraya, rabasene. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di setiap rumah-rumah. Dia menjamah setiap kita. Dia memulihkan setiap kita. Engkau datang dengan hati yang haus. Engkau datang dengan hati yang rindu. Ada hal yang dahsyat terjadi
terjadi. Begitu juga di rumah-rumah akan mengalami terobosan, akan mengalami mukjizat, akan mengalami kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Oh haleluya, oh haleluya. Nama karaya labaraya labase, nama karaya labaraya labas. Terus puji Dia, terus naikkan pujian bagi Dia. Bersorak bagi Allah kita, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat ini dalam nama Yesus. Oh labaraya labase, labaraya labas. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Oh labaraya labase, labaraya labase. Haleluya, haleluya. Katakan ku sembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang dahsyat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Allah hebat bagi setiap kami. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat Yes, setiap kami mengangkat tangan kepada Engkau. Selamanya Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat Yes, tanganku. kami dengan hati yang menyembah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. 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 Puji Dia, sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Jesus dahsyat, Yesus ajaib. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Haleluya. Oh rabaraya rabasandaya rab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 
Urapi setiap kami, urapi setiap kami dengan minyak baru-Mu, urapi setiap kami dengan minyak baru-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kuasai hati pikiran kami, kuasai seluruh roh jiwa tubuh kami, kuasai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini ada terobosan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada hal yang dahsyat terjadi. Oh, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya.
Setiap kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau Roh Kudus hadir di setiap rumah-rumah. Kami percaya ada mujizat terjadi, ada terobosan yang dahsyat terjadi, ada kemenangan yang luar biasa terjadi. Sekalipun hari-hari ini kami tahu banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi kami bersama Yesus. Yesus akan membawa setiap kami mengalami kemenangan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Kami mau ikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah kebenaran yang hidup. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu yang boleh Engkau izinkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tak terbatas. Engkau yang menyempurnakan firman-Mu, Engkau yang menyempurnakan apa yang disampaikan lewat hamba-Mu. Pakai lidah hamba-Mu, urapi lebih lagi. Terima kasih sehingga setiap firman yang keluar boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh sama-sama diberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Sorakan woo. Yes, Jesus. Sorakan Jesus. 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 Yes. Diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih luar biasa. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan kita dahsyat. Dia ajaib. Dia melakukan segala perkara yang luar biasa. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah terlalu cepat. Selalu tepat waktunya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, jangan mundur, jangan gentar, jangan takut. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Haleluya. Hari-hari ini saya percaya setiap kita mengalami hal yang sama. Sama-sama mengalami krisis, sama-sama mengalami pandemi kurang lebih 9 atau 10 bulan. Sama-sama mengalami hal-hal yang luar biasa, amin. Benar nggak saudara? Dan setiap kita pastinya punya masalah, persoalan, tantangan masing-masing. Benar nggak? Coba tanya sebelahnya, benar nggak? Ya kan? Benar kan? Hanya perbedaannya lain. Ketika perbedaan masalah persoalan datang, respon hati kita yang berbeda-beda. Ada yang merespon dengan hati yang benar, ada yang merespon dengan hati yang negatif. Orang yang merespon dengan benar, dia akan bertahan, berdiri kuat, dan dia akan berjalan bersama Yesus. Dia mengandalkan Yesus, dan dia akan keluar sebagai pemenang. Orang yang merespon dengan hatinya negatif, dia selalu berkata, aduh nggak bisa nih, aduh nggak mungkin. Akhirnya dia tidak mengalami janji Tuhan. Coba tanya sebelahnya, kamu bagian yang mana? Saya berharap setiap kita di tempat ini maupun di rumah-rumah memiliki hati yang meresponi segala sesuatu dengan benar, sehingga kita menjadi terangnya Tuhan. Kita menerangi keluarga kita, menerangi sekeliling kita, menerangi kota dan bangsa kita. Yang siap katakan amin. Haleluya. Seharusnya masalah dan pergumulan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri, pastinya saudara lemah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, kita mengandalkan Dia, saya percaya masalah apapun, tembok apapun yang menghalang kita akan diruntuhkan. Kita akan menang, kita akan merebutnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bergantunglah kepada Tuhan.
Sesungguhnya semua ini sangat tergantung pondasi rohani kita masing-masing. Apakah saudara membangun pondasi dirimu, pondasi hidupmu menurut firman Tuhan, atau menurut kepintaran saudara, atau saudara membangun kerohanimu mengandalkan yang ada di dunia ini, pastinya engkau lemah. Kalau saudara membangun kerohanianmu di dasar firman yang teguh, di batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, apapun persoalannya, apapun badai yang datang, kita akan tetap berdiri teguh, kita akan tetap bertahan sampai akhir. Amin. Karena kekristenan bukan berbicara awal dan pertengahan, berbicara soal akhirnya. Amin. Kita harus bertahan sampai akhir, sampai mengalami perterobosan yang dahsyat. Kita mengalami kemenangan bersama Yesus pada akhirnya. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini jangan takut. Tinggallah di dalam firman-Nya. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita akan kuat. Kita akan seperti orang yang membangun rumah. Menggali dalam-dalam. Dia membangun ketika badai datang. Rumah itu tidak roboh. Akan tetap berdiri teguh. Itulah saudara dan saya. Amin. Katakan sebelahnya, bangun dasar hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita mengakui dalam kehidupan ini tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami masalah. Semua mengalaminya. Amin. Saya percaya semua mengalami, cuma masalahnya yang tadi saya bilang itu responnya. Ada yang kecewa, ada yang putus asa, ada yang merasa sudahlah sampai di sini dah, nggak maulah. Dia menyerah, dia nggak melihat pertolongan Tuhan, sehingga kebimbangan yang dari dalam hatinya yang berbicara, yang menguasai hatinya. Dia tidak mengalami janji dan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita membangun iman kita dengan pondasi firman Tuhan yang benar, mau badai apapun sebesarnya, saya percaya kita pasti kuat. Karena kita tahu badai pasti berlalu. Setelah hujan badai pasti ada pelangi yang indah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan saya percaya iblis sangat suka ketika saudara melihat sesuatu dengan negatif. Ketika saudara melihat segala sesuatu dengan tidak baik, iblis suka. Karena apa? Karena iblis tahu ketika kamu melihat, meresponi semuanya dengan cara yang benar, iblis tahu kamu pasti kuat. Amin. Oleh karena itu, responlah dengan benar. Katakan respon dengan benar. Oke. Puji Tuhan. Kita baca satu ayat firman dulu. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10, setelah itu kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Saya percaya 2 ayat firman ini dapat menguatkan setiap kita. Amin. Karena kita lihat ada satu tokoh yang luar biasa mengalami hal-hal yang dahsyat, tetapi dia meresponi dengan benar, maka dia bertahan sampai akhir. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 10. Wah, lama. 2 Korintus 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, semua yang kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, kalau karena Kristus, berbahagialah saudara. Kalau semua itu karena dirimu sendiri, kasihan deh lu. Amin. Bertobat, ya kan? Ada yang bilang bertobat. Kalau semua itu karena dirimu yang menyebabkan, bertobat katanya. Tetapi kalau semua itu hanya karena Yesus, karena Kristus, berbahagialah saudara dan saya. Amin. Paulus tidak akan lemah,
tidak takut siksaan, tidak takut kesukaran. Semua dia alami, tetapi dia bilang, sebab jika aku lemah, artinya dia tidak mengandal kekuatannya sendiri, tidak memegahkan dirinya sendiri. Dia lemah, dia tidak bisa, dia tidak mampu. Maka dia kuat katanya. Kenapa dia kuat? Ada kuasa Roh Kudus yang mengurapi dia, makanya dia kuat. Amin. Haleluya. Makanya ketika kita diperhadapkan kesesakan, diperhadapkan kesukaran, diperhadapkan berbagai penganiayaan, belajarlah kita seperti padi yang tertunduk. Jangan meninggikan diri. Aku bisa, aku sanggup. Pastinya saudara akan lemah. Belajarlah seperti Paulus. Ya, jika aku lemah, maka aku kuat. Serahkan kepada Tuhan, andalkan kepada Tuhan, maka ada kekuatan ilahi turun atasmu. Amin. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kurang ini. Ini orangnya 200 orang kok, suaranya dikit. Haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Karena gembala kita begitu ya, anak buahnya ya begitu, ikut, ya kan, keserupa. Amin, haleluya. Dahsyat. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, sudah dimunculkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan sebelahnya, ternyata biasa. Ternyata semua yang kita alami biasa. Kenapa Paulus bilang biasa? Karena semua dia sudah mengalami. Dia keluar sebagai pemenang. Makanya dituliskan di buku di Alkitab ini, supaya kita bisa ikut teladannya. Amin. Haleluya. Pencobaan-pencobaan biasa. Selanjutnya dikatakan yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Percaya saudara? Berarti selama apapun yang saudara alami, baik itu penderitaan, baik itu masalah, baik itu keluarga mengalami pergumulan, itu biasa. Yang kembali dari tadi, respon dengan hati yang benar. Maka semua yang saudara alami itu adalah biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa tidak melebihi kekuatan kita? Sebab Allah setia. Amin. Dan karena itu ia tidak membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Berarti Tuhan sangat tahu keterbatasan kita. Tuhan sangat tahu kekuatan kita. Tuhan sangat tahu ketahanan kita. Makanya semua yang diizinkan untuk kita ngalami, Tuhan tahu kita sanggup untuk bertahan. Yang kita tidak sanggup mengalaminya, yang kita tidak sanggup untuk kita mengalami, Tuhan sudah selesaikan. Yang kita tidak sanggup, Tuhan sudah selesaikan. Berarti semua yang kita alami, kita sanggup. Katakan sebelahnya, kita sanggup. Berarti jangan ngeluh hari-hari ini. Amin. Jangan melihat persoalan, pergumulan, penderita itu membuat kita itu bahaya, itu masalah besar. Enggak. Semua itu diizinkan oleh Tuhan. Di balik semua itu ada rencana yang indah, yang luar biasa. Amin. Yang penting respon hati kita dengan benar. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, mujizat-mujizat yang dahsyat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Haleluya. Katakan, saya mau bertahan. Haleluya. Berarti dikatakan apa selanjutnya? Pada waktu kamu dicobai, Yesus akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Katakan sebenarnya, oh ternyata ada jalan keluar. Katakan sebelahnya coba, oh ternyata ada jalan keluar. Sebelahnya katakan, baru tahu ya. Makanya baca Alkitab.
Amin. Kalau kita ada baca Alkitab, pasti tahu rupanya ada jalan keluar setiap permasalahan yang kita alami, setiap pergumulan yang kita hadapi, ada jalan keluar dan pastinya tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah kita setia, Dia tidak membiarkan saudara sendiri. Haleluya. Semua yang susah, semua yang melampaui kekuatan kita, Tuhan sudah selesaikannya. Yang diizinkan, Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluarnya, sehingga ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Jadi keadaan apapun yang kita alami, kita perlukan kehadiran Roh Kudus. Kita perlukan firman. Karena firman ada terang bagi jalan kita. Makanya kita perlu firman. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kamu akan kuat. Amin. Maka saudara saya akan kuat bertahan, dan kita akan mengakhiri pertandingan di kehidupan ini. Iman kita akan terjaga utuh, dan kita akan hidup bersama dengan Yesus di surga selama-lamanya. Amin. Kenapa kita harus ada firman? Karena hanya firman itu adalah Yesus sendiri. Karena Dia, Yesus yang sanggup mengubah segala yang tidak baik menjadi baik, mengubah segala kutuk menjadi berkat, mengubah yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang susah menjadi sukacita. Amin. Berbahagialah saudara punya Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia, tidak ada yang sukar bagi Dia. Segala sesuatu Dia sanggup mengerjakannya buat saudara yang mengasihi Dia. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis. Dia sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan, di depan ada laut teberau. Dia sanggup membukanya untuk saudara maju terus jalan untuk mengalami tanah perjanjian. Bagi Tuhan tidak ada jalan tertutup. Bagi saudara saja yang ada jalan tertutup. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, tidak ada yang tertutup. Amin. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan, tinggallah di dalam firman Tuhan. Biar firman-Nya tinggal di dalam kita, maka tidak ada pintu yang tertutup. Pintu berkat akan dibukakan, pintu kesempatan akan dibukakan, pintu kesembuhan akan dibukakan. Segala pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada satu kuasa manapun yang sanggup menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup membukanya. Berbahagialah engkau dan saya punya Tuhan yang selalu buka pintu bagi kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah melekat kepada Tuhan, tetaplah melekat kepada firman-Nya, tetap hidup taat, hidup setia dengan Tuhan. Apapun yang melanda dalam kehidupan kita, mau badai sebesar apapun, ketika kita ada di dalam Tuhan, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka saudara tidak akan digoncang. Amin. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang. Ketika kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka iman kita tidak akan goyah. Yang percaya, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi bagaimana caranya agar kita menang terhadap masalah, terhadap tantangan yang ada, terhadap penderitaan yang ada di dalam hidup kita? Satu, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Apapun masalahnya datang, tetap mengambil satu keputusan, tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini banyak orang mengalami tantangan
tekanan yang berat, banyak orang mengalami penderitaan, banyak orang mengalami kesukaran. Tapi saya mau berkata, ketika saudara menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka engkau akan keluar sebagai pemenang, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan menyerah dulu. Amin. Sekali lagi ingat firman Tuhan yang tadi kita baca. Pencobaan itu biasa. Ada jalan keluar. Tidak melebihi kekuatan kita. Kita ingat firman ini. Maka saudara saya akan kuat. Ada jalan keluar. Tuhan menyediakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Yang tadi saya bilang, ketika masalah datang, berdiam sejenak dulu, pikirkan firman itu. Amin. Tidak ada badai yang selamanya. Tidak ada badai yang kekal, hanya Yesus yang kekal. Berarti kalau kita di dalam Yesus, badai boleh datang, ada saatnya dia akan berhenti. Setelah badai itu berhenti, akan muncul pelangi yang indah. Artinya ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada terobosan yang Tuhan sediakan bagi saudara saya. Oleh karena itu, jangan menyerah di tengah jalan. Yang setuju katakan amin. Bagian kita tetap percaya, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukankah Daud pada waktu dia terjepit, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Amin. Yaitu di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena raja mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saudara belum sampai di situ kan? Belum ada orang yang melemparin batu kan? Amin. Tetapi lempar kata-kata ada. Oh iya, itu. Puji Tuhan. Ada kata-kata yang dilemparkan seperti batu. Itu menguatkan saudara saya. Ketika kembali lagi, respon hati dengan benar. Maka setiap kata-kata yang keluar untuk melemahkan kita, ketika kita tahu kita tidak sanggup, maka kita akan kuat. Kita gantungkan kemampuan kita hanya kepada Yesus Tuhan, maka saudara akan kuat. Amin. Yesus berkata seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oleh karena itu hari-hari saudara, ketika saudara mungkin saudara sedang mengalami persoalan, penderitaan, penganiayaan, atau apapun pergumulan yang saudara hadapi, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara merasa takut hari-hari ini, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Takut corona, covid, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi saudara. Percaya firman itu. Ketika kita hidup di dalam firman-Nya, firman itu adalah kebenaran. Ketika ada firman, tidak ada yang jahat, tidak ada yang tidak baik masuk di dalam hati kita. Yang penting ada firman di sini, yang keluar firman, yang masuk firman, maka semua itu harus singkir. Amin. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus. Dahsyat. Haleluya. Di dalam Mazmur 56 ayat 3 berkata, ayat 4 berkata demikian. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Berarti ini mengingatkan kita. Saudara pernah takut, saya percaya, sangat percaya. Pernah takut, saya juga pernah takut. Cuma kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Setuju? Ketika kita merasa takut, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia akan memberi kemampuan untuk menyingkirkan rasa ketakutan itu. Sehingga yang ada damai sejahtera, sukacita yang masuk. Bukan ketakutan lagi. Amin. Haleluya. Bukankah Yosafat juga demikian? Ketika ada Bani Amon, Menium sepasukan juga datang menyerang, dia datang kepada Tuhan Allahnya. Amin. Betul nggak saudara? Masih ingat nggak ayat itu? Masih ingat? 3 orang yang baca. Berarti yang ingat itu 3 orang, ada yang baca. Selebihnya nggak ingat, lupa atau tidak baca. Amin. Nah, coba buka 2 Tawari 20 ayat 1. Nah, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat,
bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat ketiga loncat. Yosafat menjadi takut. Saudara juga pernah merasa takut kan? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pertanyaan saja saya, ketika saudara mengalami takut, apa yang saudara cari? Tuhan. Satu orang yang Tuhan, berarti selebihnya cari yang lain. Oleh karena itu mari kita katakan sama-sama, saya tanya, siapa yang saudara cari? Gitu dong. Amin. Haleluya. Ketika saudara mencari Tuhan, itu sudah tepat dan benar. Amin. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk melepaskan ketakutan kita. Di luar itu tidak ada. Amin. Haleluya. Yes. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Loncat ke ayat 12, coba lihat. Coba lihat ini. Ya Allah kami. Masih ada manusia sini, saya lupa. Kok nggak bunyi ini? Makanya aku nggak tahu ada orang. Coba ketika seru, gitu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Mereka itu termasuk penderitaan pergumulanmu. Amin. Haleluya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Saudara boleh tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalahmu, tidak punya kekuatan untuk menghadapi pergumulanmu, tidak ada kekuatan untuk menghadapi apa yang datang di dalam kehidupan saudara, tetapi yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin saudara hari-hari ini merasa sudah tidak tahu apa yang mau diperbuat, sudah tidak tahu jalan keluarnya, sudah jalan buntu. Saya katakan, mata kita hanya tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Amin. Maka matamu tertuju kepada Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jalan yang tertutup akan terbuka, sakit penyakit akan sembuh, pergumulan akan menjadi ada jalan keluar. Segala sesuatu diperhadapkan, jalan tertutup akan terbuka semuanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus percaya ada kekuatan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita angkat tangan, maka kuasa Tuhan turun tangan. Yang setuju katakan amin. Maka pada waktu itulah kita sanggup menanggung segala perkara. Seperti yang di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kita kekuatan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu, tidak mampu. Katakan sebelahnya, tidak mampu. Begini caranya, tidak mampu. Amin. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Artinya ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat, ada terobosan yang terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita menang terhadap masalah, tantangan, penderitaan yang datang dalam kehidupan kita? Kuasai mulutmu. Coba, kuasai mulutmu. Coba pegang ini, kuasai mulutmu. Saudara tahu nggak Tuhan menciptakan kita banyak satu mulut, dua telinga, supaya apa? Banyak mendengar, sedikit berbicara. Banyak bicara, banyak pelanggaran. Makanya jangan suka bicara, apalagi gosip, apalagi menceritakan hamba-hamba Tuhan bertobat. Amin. Haleluya. Apalagi menceritakan keburukan sesama.
paling doyan, paling suka itu biasanya. Bukan di sini maksudnya, di luar sana sini banyak yang demikian. Amin. Haleluya. Kuasai mulutnya. Karena dari mulut akan mengucapkan berkat. Dari mulut akan membangun orang. Dari satu mulut juga akan melemahkan orang. Dari satu mulut juga akan mengutuki orang. Benar nggak? Benar kan? Berarti itu, nih pegang mulut, kuasai. Sekalipun nggak lihat mulutnya tutup masker. Itu tandanya sudah saudara tutup mulut. Pakai masker, tapi masih bisa keluar suara, ya kan? Tapi harus kuasai. Si Juli nggak pakai masker tuh. Lupa dia. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh uang. Bukan. Hidup dan mati dikuasai oleh kepintaran. Bukan ya. Oleh apa? Lidah. Jadi lidah harus dijaga. Perkataan kita harus dijaga. Setuju? Di terjemahan lain berkata demikian. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusakkannya. Sama-sama dari sini. Amin. Mau hidup mati sama-sama di sini. Makanya ketika masalah persoalan datang, jangan bilang mati yo, sio, jangan, nanti benaran lo. Amin. Ketika masalah persoalan datang, bilang haleluya. Amin. Ketika haleluya bersorak bagi Tuhan, akan diruntuhkan. Saudara ingat nggak tembok Yeriko yang tebal demikian, yang tinggi demikian rupa? Ketika bersorak ada kuasa Tuhan. Amin. Makanya ada persoalan tembok pergumulan bersorak bagi Tuhan. Jangan kita berkata sio, itu nanti benaran. Amin. Ya, orang harus menanggung akibat ucapannya. Setiap perkataan yang keluar kita ada pertanggungjawab kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu kendali perkataan kita. Ketika masalah persoalan datang, ketika kita semakin tidak bisa menguasai lidah kita, tidak bisa menguasai perkataan kita, maka persoalan itu datang akan menjadi semakin besar, semakin rumit. Percaya nggak saudara? Oleh karena itu banyaknya berdiam diri. Ketika kita berdiam diri, kita tenang, bisa berdoa dengan benar. Ketika kita berdoa dengan benar, ada hubungan dengan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan turun, ada hadirat turun, maka dari situlah timbul hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan benar dan keluar sebagai pemenang. Amin. Yakin? Sorakan haleluya kalau yakin. Bukankah yang sering terjadi di rumah tangga menjadi tidak harmonis gara-gara perkataan juga? Hubungan antara sesama dalam pelayanan gara-gara perkataan juga? Betul nggak? Suami istri juga begitu. Berapa banyak keluarga yang hancur gara-gara perkataan juga? Betul nggak saudara? Oleh karena itu berilah telingamu baik-baik untuk mendengar. Amin. Mendengar harus mendengar yang benar. Yang tidak benar seperti itu. Coronanya hebat, coronanya luar biasa, mati banyak, itu masuk sini keluar sana. Kalau yang benar seperti firman Tuhan, masuk tanam ke di hati, keluar firman, lakukan firman Tuhan, maka saudara akan kuat dan bertahan sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Coba katakan, tapi kenyataannya semua banyak yang lebih suka berkomentar. Ya kan? Kenyataannya lebih kian. Banyak orang yang suka protes. Protes itu ini. Makanya saudara Protestan. Amin. Suka protes.
protes suami begini, protes istri begini, protes pendeta begini, itu ini. Itu yang kenyataan sering terjadi. Oleh karena itu mulai hari ini jaga mulut, kuasai mulut. Katakan pada dirimu, saya mau kuasai mulut saya. Amin. Haleluya. Ketika kita kuasai mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, ada damai sejahtera Tuhan turun di dalam hati kita. Maka pada waktu itu Tuhan sanggup mengubahkan yang jahat menjadi baik, yang kutuk menjadi berkat, pergumulan menjadi kemenangan. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Makanya lakukanlah sorak-sorai mengucap syukur senantiasa dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Bukankah Paulus dan Silas pada waktu di dalam penjara, tangan kaki dibelenggu dengan rantai yang kuat, dijaga dengan pasukan yang ketat. Pada waktu di dalam penjara, mereka naikkan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Sudah dapat mujizat belum mereka? Belum kan? Mereka lakukan, mereka nyanyi dengan nyanyian yang nyaring. Alkitab berkata semua orang di dalam penjara mendengar. Berarti itu suaranya nyaring. Amin. Oleh karena itu ketika ada masalah penjaramu, apapun pergumulan diandaikan penjaramu, bersyukur, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, maka ada mujizat. Sekalipun belum melihat mujizatnya, tetapi mujizat sudah disediakan. Amin. Seperti Paulus dan Silas belum melihat pintu penjara terbuka, tapi mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan. Maka ada gempa bumi, rantai belenggu terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Demikianlah kalau saudara pada saat ini mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami penderitaan, bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, maka pintu-pintu akan terbuka bagimu. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Bersyukur, naikkan pujian. Yang percaya katakan amin. Maka bukankah tembok Jericho juga demikian? Pada waktu Yosua bersama pasukannya bersorak pada hari terakhir, ada mujizat, tembok itu diruntuhkan, dirobohkan. Ada kuasa di dalam bersorak, ada kuasa dalam pujian. Amin. Makanya mulut kita harus dijaga untuk mengucapkan hal yang tidak baik. Lebih baik kita bersyukur, memuji Tuhan. Maka ada mujizat. Tembok-tembok masalah akan diruntuhkan. Tembok-tembok penderitaan akan diruntuhkan. Semua tembok persoalan akan diruntuhkan. Saudara akan maju. Saudara akan merebut kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi saudara harus tahu, tembok Jericho runtuh bukan karena sorak itu, sesungguhnya karena kuasa Tuhan. Tuhan hanya melihat hati Yosua. Ketika dia taat melakukan firman Tuhan, dia setia melakukan firman Tuhan, tidak bimbang, tidak sungut-sungut, maka mujizat akan terjadi. Dan saya percaya pada waktu itu Yosua memimpin pasukan, di dalam pasukan itu diperintahkan jangan berbicara, seorang pun jangan bersuara. Makanya tadi jaga mulut. Di dalam pasukannya saya percaya pemimpin-pemimpin itu diperintah oleh Yosua karena perintah dari Tuhan, jangan bersuara. Tetapi hati kan bisa ngomong di dalam hati. Tuhan kan tahu orang berbicara di dalam hati. Betul nggak? Dan saya percaya pada waktu mereka mengeliling tembok Jericho itu, pasti ada yang di dalam hatinya berbicara. Tuhan nggak salah nih, masa suruh keliling 1 hari 1 kali, lalu pulang ke perkemahan, 2 hari demikian juga, 3 hari demikian juga, tidak terjadi apa-apa. Lalu pada hari yang ke-7, 13 kali dikering, tiup sangkakala yang panjang, maka bersorak dengan nyaring, mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan melihat hati Yosua.
Karena di antara mereka pasti ada yang bersungut mengatakan hati yang bimbang, hati yang tidak percaya. Ketika hati yang bimbang, di dalam Yakobus berkata, orang yang hatinya bimbang jangan berharap mendapatkan apa. Betul nggak saudara? Ada kan firman itu? Berarti Tuhan melihat hati Yosua. Karena dia pemimpin, maka tembok diruntuhkan karena kuasa Tuhan. Setebal apapun diruntuhkan. Saat ini apapun tembok masalahmu, ketika engkau bersorak, ketika engkau tidak bersungut-sungut, ketika saudara tidak bimbang, maka mujizat akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, jaga hati. Wah, tadi jaga mulut, sekarang jaga hati. Ini sama-sama penting. Karena semua yang meluap keluar dari mulutmu, semua dari hati. Dalam sini ada yang jahat, ada yang baik. Saya berharap setiap kita diubah oleh firman, semua yang baik keluar. Makanya harus banyak baca firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan, maka keluar itu firman Tuhan. Kalau kamu konsumsi banyak, takut yang membuat saudara takut, berita-berita yang takut, maka yang keluar itu takut. Membuat orang takut. Dia sendiri takut, nggak sah. Mau mengeluarkan supaya orang lain juga takut. Makanya hari-hari ini masuk firman Tuhan. Maka akan keluarkan firman Tuhan yang menguatkan, yang membangun setiap mereka yang lemah. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Katakan, jaga hati. Amin. Jaga hati baik-baik agar kita kuat di dalam firman-Nya. Sehingga apapun yang datang, kita tidak tawar hati. Masalah persoalan apapun yang datang, hati kita tidak tawar, hati kita tidak ciut. Karena hati kita tawar, hati kita ciut, kita tidak punya kekuatan. Amin. Haleluya. Masalah sekecil apapun bisa membuat kita jatuh kalau hati kita tidak kuat. Amin. Apalagi kita bersungut-sungut, masalah apapun, sekecil apapun bisa menjadi masalah besar. Amin. Oleh karena itu jaga hati sehingga tetap kuat, sehingga kita sanggup menanggung segala perkara yang diizinkan. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Oleh karena itu renungkan firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan. Renungkan, lakukan. Maka yang keluar adalah firman Tuhan. Yang membangun, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus lakukan percaya. Percaya firman Tuhan. Banyak orang bilang dia percaya, tapi tidak menyatakan kepercayaannya. Apa itu percaya? Orang percaya seperti Sadrak Mesak Abednego. Itu yang percaya. Sekalipun dilemparkan ke api, dapur api 7 kali panas, dia tetap percaya. Walaupun Tuhan Allah saya tidak tolong, saya tidak akan menyembah Allah yang raja dirikan. Itu namanya percaya. Amin. Kalau kita bilang saya percaya Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, kita tidak berani melakukan tindakan, katakan sebelahnya bohong. Amin. Kenapa bilang percaya tapi nggak berani lakukan? Kan sama juga bohong. Betul nggak saudara? Jadi mulai saat ini kita percaya, berani lakukan firman Tuhan. Itu baru namanya percaya. Yang setuju katakan sama-sama amin. Saya mengundang para pemuji-pemuji sedaya ke depan. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Dalam kesesatan
Engkau selalu menyertai setiap kami. Oleh karena itu kami nyatakan kami akan kuat di dalam Engkau. Kami akan menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan kami, menguatkan iman kami kepada Tuhan. Kami akan menguasai mulut kami, kami akan menjaga hati kami, sehingga segala persoalan masuk, segala penderitaan datang, semua pergumulan datang, kami tetap bertahan sampai akhir. Kami akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Yes, Engkaulah harapan kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Buktimu nyata. Engkau setia. Yes. Hamba berdoa pada saat ini, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, kuasa-Mu menaungi setiap mereka, hadirat-Mu memenuhi setiap mereka. Mungkin pada saat hari-hari ini mereka dikuasai oleh ketakutan, mereka dikuasai oleh penderitaan, mereka mengalami persoalan, mereka mengalami sakit penyakit. Saat ini juga kuatkan imanmu kepada Tuhan. Engkau akan sembuh, masalahmu akan selesai, engkau akan mendapat jalan keluar. Kuasai mulutmu, jangan banyak bersungut-sungut, bersyukur kepada Tuhan, bersolah bagi Tuhan. Bahkan mujizat akan dinyatakan bagimu. Jaga hatimu baik-baik, sehingga yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran, adalah firman yang menguatkan dirimu dan sesama. Di dalam nama Yesus terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berberat-berat Tuhan memberi kelegaan. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelum duduk kembali, saudara kasih tahu kepada kiri kananmu, kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita di tempat ini pasti diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, amin. Dan kami ucapkan terima kasih untuk penatua kita Brampin yang sudah memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Baik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan saudara. Setiap persembahan saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara ingin mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami juga menyediakan amplop di belakang kotak persembahan. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan. Baik, saat ini kita akan mengangkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan ini semua yang dapat dipakai untuk menghormat kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, setiap usaha kami, keluarga kami, studi kami percaya setiap kami di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus mari setiap kita yang diberkati katakan amin.
Kita akan menyaksikan Jordan Fall. Shalom semuanya, welcome to Kepo TV bareng saya Ena di acara Kepo. So, hari ini katanya Kepo TV bakal kedatangan 3 orang ganteng kayak artis Korea gitu. Yang cewek-cewek, tahu kan pastinya. Tapi saya minta bantu untuk ngevote siapa sih yang bakal duduk bareng saya hari ini untuk ngobrol abis. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat profilnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tuh kan, bener kan? Ganteng-ganteng kan? Ya udah, nggak usah berlama-lama. Yuk di vote. Saya tunggu ya. Nah, ini dia hasil vote kita hari ini. Jadi, supaya nggak berlama-lama lagi, mari kita panggilkan narasumber kita hari ini. Ini dia, Dandi. Wow, keren nih. Eits, tunggu dulu. Bajunya yang keren. Oh, baju saya. Beli di mana? Tanah Abang ya? Enggak. Oke, sorry bercanda. Baik Kak, kita to the point aja ya. Saya mau tanya nih. Kepo TV itu kepo banget sama gaya hidupnya Kakak. Kalau kita lihat di sosmed itu, Kakak sepertinya bodoh amat akan situasi sekarang gitu. Kok bisa sih Kak tetap kayak gitu? Ya, sebenarnya itu gampang banget ya. Saya tuh pas kayak bangun pagi aja, saya tuh nggak cari yang lain. Saya tuh cari Tuhan. Seperti apa kayak kegiatan cari Tuhan di pagi hari tuh? Gampang kok. Cari aja di Facebook kan, Natalia Lim. Lihat ikut morning worshipnya tuh dari hari Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi. Dari situ tuh kita dapat penguatan, firman-firman diberikan kepada kita itu kayak vitamin. Kayak manusia jasmani kita itu kan, kalau tanpa vitamin juga lemah kok. Kalau manusia rohani, berarti perlu vitamin dari firman juga. Biar Nggak kita ngantuk nih Kak? dikomitmenkan dong. Wow, coba lihat wajahnya. Berseri-seri dapat vitamin setiap pagi. Nah yuk, mari sama-sama kita mau punya komitmen, punya gaya hidup seperti Kak Dandi. Oke nih Kak. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Tapi hari-hari ini saya ngeliat nih anak-anak muda nih, mereka bimbang. Terus kemudian mereka tuh cuma hanya punya komunitas yang hanya have fun aja. Terus kemudian nggak tahu tentu arah gitu. Gimana sih supaya mereka punya komunitas yang bukan hanya have fun aja gitu, tapi terarah dan mereka juga takut akan Tuhan gitu. Sebenarnya betul juga sih. Banyak komunitas di luar sana itu kayak fokusnya tuh bukan ke Tuhan, cuma buat have fun, I'm fun, it's okay yang penting kan. Iya. Tapi itu sebenarnya salah banget bagi saya sendiri. Kalau saya ikut komunitas yang namanya Komsel. Iya. Di gereja saya itu ada yang namanya Komsel. Iya. Dalam Komsel itu saya diberikan suatu pembentukan dan proses. Oke, sebentar nih, saya potong nih. Pas waktu ditegur nih, ada teman yang baperan. Gimana tuh Kak? Kalau pas lagi ditegur nih temennya dalam Komsel, tiba-tiba baperan ngambek. Gimana tuh cara ngatasinnya? Sebenarnya tuh baperan tuh salah satu sifat yang sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan. Kita sendiri nggak bisa ubah sifat orang tersebut. Itu Ya. atas kemauan dia sendiri. Kalau dia nggak mau ditegur, nggak mau dibentuk, gimana dong kamu bisa bertumbuh dalam Komsel? Oke, jadi mungkin hari-hari ini kita harus memutuskan untuk mengisi waktu kita dengan komunitas yang tepat dan benar sehingga kita boleh tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya enggak Kak? Benar sekali. Oke, gimana nih caranya Kak? Supaya kita itu biar bisa menguatkan iman kita dengan komunitas yang kita dapat dan bisa tepat gitu. Di gereja saya itu ada namanya Youth. Oh itu Harvest Youth Community ya? Benar sekali. Kok kamu tahu?
Biasa dong, saya kan juga youth. Saya pernah dengar nah Oke, gitu. oke. Ya, saya sering banget dengar nama itu. Kapan-kapan saya ikut dong. Boleh datang aja. Ada yang cowok Hari ganteng nggak? Sabtu. Ada dong. Oke, tapi Setiap hari bukan Sabtu lihat ya, cowok datang ya. gantengnya. Oke, Jam 6.30. Sip, tapi bukan lihat cowok gantengnya Enggak tuh. dong, Kak. kita fokus ke Tuhan yang penting. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau boleh tahu, Kak, biasanya ibadahnya tuh di mana ya? Di Singkawang Play Center dong. Wih, di mana tuh? Di Jalan Firdaus, depan Kapolres. Oke, and then kalau misalnya jadwalnya? Jam hari Minggu itu jam 9 pagi Hmm, sama jam 6 sore. 2 kali ibadah. 2 kali ibadah ya, Iya. oke. Nah kalau misalnya adik saya nih pengen ibadah, tapi dengan keadaan kayak gini, gimana caranya buat ibadah? Pangko. Buka aja Facebooknya Gereja Sungai dan Singkawang. Iya. Setiap jam 11 itu ada namanya ibadah anak. Oh gitu, itu Iya dong. khusus untuk anak-anak? Khusus buat anak-anak. Oke. Dari sejak anak-anak dibentuk dari sana. Nah gini Kak, ini last nih, last. Oke. Kalau buat yang belum fasih bahasa Indonesia, terus pengen ibadah, kerinduannya ada buat Tuhan, kan kasihan mereka datang nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Itu ada nggak sih wadahnya gitu? Itu gampang sekali. Ada dong di gereja kami itu. Keren banget ya. Ada buat yang namanya pelayanan HK. Jadi bagi orang-orang yang belum paham bahasa Indonesia, Nah, mereka tuh. tuh bisa ke sana. Dijelasin pakai bahasa HK, semuanya Wah. versi bahasa HK kok. Oh keren banget ya. Kami nggak hanya melayani dengan bahasa Indonesia, kami juga peduli dengan orang-orang yang belum fasih juga. Wow keren. Nah terus itu jam berapa? Setiap hari Sabtu jam 4 sore. Alright, nanti saya akan arahkan nenek saya untuk boleh. mengikuti ibadah HK karena nenek saya ini belum begitu fasih Oh gitu. iya, saya paham kok. Makasih lo ya infonya. Oke, Iya, iya. nah kita mau kasih pesan nih buat orang-orang yang ada di luar sana tuh kayak gimana nih supaya mereka tetap kuat nih ibadahnya gitu. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, kalau mau ikut Tuhan itu, kita tuh harus berani diproses dan dibentuk. Dan kita tuh harus bersorak-sorai biar mendatangkan kemenangan, sebab ada kuasa di balik sorak-sorai. Itu pesan saya singkat sekali. Oh gitu, kalau misalnya kita bersorak-sorai terus kemudian menyembah Tuhan itu bener-bener yang antusias, Iya. itu ada kuasanya. Ada dong. Wow, Ketika ada dahsyat. masalah, kita sorak-sorai. Haleluya gitu, kita teriak saja. Oh, Biar masalah gitu. itu kita bodoh amat sama masalah itu. Kita tetap memuji Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan pasti campur tangan kok. Oke, jadi setiap kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau membangkitkan iman kita dengan cara kita bersorak-sorai karena di balik bersorak-sorai itu ada kuasa dan mujizat Tuhan Ya. dinyatakan. Benar ya Kak Benar ya? sekali. Oke, terima kasih Kak sudah datang di Kepo TV pada hari ini. Kami sangat diberkati. Yuk sama-sama kita mencontoh kebiasaan hidup dimulai dari kita mencari Tuhan terlebih dahulu pada saat pagi hari, berkompres yang benar, dan kita mau lebih lagi datang ke hadirat Tuhan dengan cara kita bersorak-sorai. Kita bagi berdiri saudara. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, yes, atas sempurna anugerah Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, kamu dilimpahi, yes, karena Allah sanggup untuk kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara yang belia bagi Tuhan kita, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita, membawa kita di jalan kemenangan. Sorakan haleluya.
syukur, terima kasih Bapa. Engkau lewat Roh Kudus sudah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami. Mari sahabat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus dengan setianya memimpin kehidupan kita. Dia menguatkan saudara dan saya, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian di dalam Dia. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan.